Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mehraisa Fitri akan menjelaskan regresi linier. Regresi linier adalah ketika dua variabel kuantitatif pada suatu diagram pencar sudah menunjukkan adanya korelasi, kita dapat menggambarkan suatu garis yang paling tepat untuk mewakili semua data yang ada. Analisis regresi digunakan untuk meneliti hubungan antara dua atau lebih variabel dengan paling tidak satu variabel sebagai dependent respon variabel Y dan variabel lainnya sebagai variabel independen, variabel prediktor atau X. Untuk mencari garis fitnya, kita perlu menyeimbangkan antara variabel X dan variabel Y-nya. Dan juga titiknya harus sama, misalkan dan titiknya harus sama, yang di atas dan yang di bawah. Misal tidak boleh kalau yang di atas ini ada 4 titik, sedangkan yang di bawahnya 3 titik. Itu tidak seimbang untuk mencari garis base fitnya. Untuk yang ini garis base fitnya sudah ada. Sekarang kita mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata kita perlu menghitung semua data yang ada pada variabel X lalu dibagi dengan banyak data yang ada pada variabel X. Untuk mencari rata-rata yang Y juga sama dengan yang X, yaitu dengan menjumlahkan semua data yang ada pada variabel Y lalu membagikannya dengan banyak data yang ada pada variabel Y. Yang ini sudah termasuk regresi linier karena garisnya lurus dan seimbang. Untuk yang Y2 dan X2 tidak termasuk regresi linier karena bentuknya melengkung dan tidak seimbang. Untuk yang Y3 dan X3 tidak berbentuk regresi linier atau non-linier karena garis ini sudah termasuk regresi linier, namun jika kita tarik garisnya tidak lurus. Untuk yang Y4 dan X4 tidak termasuk regresi linier karena jika kita tarik garisnya tidak lurus. Jadi ini termasuk regresi non linier. Metode kuadrat terkecil adalah cara untuk mencari regresi linier. Nah, semakin kecil nilai yang kita peroleh, maka semakin akurat untuk garis base fitnya. Gambarlah diagram pencar dari data di atas. Ini adalah gambar diagram pencarnya. Gambarlah prediksi garis base fit dari hubungan antara uang jajan dan uang yang ditabung. Ini adalah garis base fitnya. Jelaskan alasan mengapa kalian mengambil garis lurus seperti itu. Karena ini kemungkinan garis base fitnya. Karena di atasnya ada 3 buah dan di bawahnya ada 3 buah titik juga, maka ini termasuk metode kuadrat terkecil. Yang keempat, bandingkan prediksi garis base fit yang telah kalian buat dengan prediksi garis base fit yang digambarkan oleh teman-teman kalian setelah bandingkan alasan kalian. Untuk bentuk base fitnya sama, namun cuman kemungkinan dari garis dan titiknya dan juga besar skalanya, ada yang besar dan ada yang kecil. Kesimpulannya yaitu kalau nyari garis base fitnya harus sama dengan variabel X dan Y, dan juga titiknya antara atas dan bawah harus sama, seperti 3 titik di atas dan 3 titik di bawah.